إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, tak lupa kita senantiasa memuji Allah yang senantiasa menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah yang telah membawa cahaya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu diturunkannya hujan yang kita lihat mengguyur kita hampir setiap harinya. Allah subhanahu wa ta'ala menamai hujan itu sebagai rahmat. Allah berfirman wa huwa alladhi yursilur riyah bushran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus atau mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmatnya, yaitu hujan. Sesungguhnya ya akhul Islam, hujan yang Allah turunkan kepada kita memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat penciptanya. Siapa saja yang memikirkannya, ia akan mengenal bagaimana kasih sayang Rabb-Nya. Sesungguhnya hujan memperlihatkan kepada kita bagaimana sifat-sifat yang kekuasaan Allah, kelembutannya, kasih sayangnya, keilmuannya. Lihatlah bagaimana Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes. Allah tidak turunkan hujan bagaikan kita menuangkan air dari sebuah ember. Kalaulah hujan itu turun dan diturunkan oleh Allah seperti air bah, tentu akan menghancurkan kehidupan manusia. Bukankah itu menunjukkan akan sifat Allah Al-Latif yang lembut kepada hamba-hambanya? Wallahu latifun bi'ibadih. Allah sangat lembut kepada hamba-hambanya. Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes untuk tidak menghancurkan kehidupan manusia. Bukankah itu pula menunjukkan akan sifat rahmat dan kasih sayangnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Manusia butuh air, hewan pun butuh air, tumbuhan pun butuh air. Bahkan segala sesuatu tanpa air akan mati. Maka dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan sebagai rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam pepohonan, buah-buahan, tetumbuhan. Allah hidupkan dengannya hewan-hewan. Bahkan manusia pun bisa mereguk kesegaran air yang Allah turunkan dari langit tersebut. Dengan air hujan manusia bisa bersuci,
ia pun bisa berwudu, ia pun bisa mandi mensucikan badannya dengan air hujan itu. Ya akhal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memisalkan sebuah perumpamaan yang agung untuk menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Allah berfirman, وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Kamu lihat tanah itu kering kerontang mati apabila kami turunkan air hujan. Ternyata ia pun menjadi hijau, ia pun tumbuh padanya tumbuhan dan hidup kembali. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang telah mati itu, dialah yang akan menghidupkan manusia yang telah meninggal dunia. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Siapa manusia di dunia ini yang bisa menciptakan hujan? Manusia tak akan pernah mampu menciptakan hujan. Mereka berkata katanya ada hujan buatan. Tidak, manusia tidak bisa membuat hujan. Manusia hanya bisa menaburkan sesuatu saja di langit. Kalau Allah izinkan jadi hujan, ia akan hujan. Apabila tidak Allah izinkan, maka ia tidak akan hujan. Cobalah pikirkan ya akhul Islam, bagaimana kekuasaan Allah menciptakan hujan itu. Allah simpan air hujan itu di dalam awan yang mendung. Ternyata awan itu kalau kita masuk padanya, tidak terdapat padanya sebuah sungai ataupun lautan yang besar di sana. Akan tetapi kemudian Allah turunkan air hujan setetes demi setetes. Bukankah itu menunjukkan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, ia tidak bisa menciptakan air hujan, menciptakan hujan. Bukankah itu menunjukkan akan keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala? Wallah. Maka siapa saja yang memikirkan tentang hujan, ia akan segera mengenal siapa Rabbnya. Makanya Allah menyebutkan bahwa air hujan itu rahmat, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hendaklah ya akhul Islam kita berfikir tentang penciptaan-penciptaan Allah itu di dalam kehidupan kita dan alam semesta ini. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran buat orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Terkadang ya akhwat Islam, karena air hujan itu turun seperti biasa, kita tidak merasakan apapun juga. Terkadang ya akhwat Islam,